Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, orang-orang tua kita, bapak-bapak, adik-adik sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana dengan berkat dan rahmatnya juga kita pada subuh hari ini dapat hadir kembali di Masjid Al-Ansar dalam rangka kita menaikkan sholat subuh berjemaah dan dilanjutkan dengan pengajian rutin kita setiap minggu. Seterusnya salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, pengikutnya hingga zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di masyarakat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin-hadirin yang berbahagia, pada subuh Ahad ya, subuh Ahad ini yang segianya yang menyampaikan pengajian ini Ustaz Maulana Abdul Wadid ya. Karena beliau masih berhalangan dan tidak bisa hadir pada hari ini, saya sebagai penggantinya ya. Kita lanjut saja kitab Minahus Saniyah. Kitab Minahus Saniyah ini anugerah yang megah, nah, itu artinya ya, anugerah yang agung. Kita sambung saja pengajian yang 2 minggu kemarin kalau salah, dan masalah faslun fil wudhu'i wa shalah, fasal wudhu dan shalah. Ya Ali, alaika bis shalah fi awqatiha fa innaha ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin. Wahai Ali, mestilah dirimu itu untuk salat awqatiha, itu pada waktunya, tepat pada waktunya. Pas waktu masuk, nah kita salat langsung salat sunat dulu ya, qobliyah. Kalau ada qobliyahnya ya, qobliyah dan ba'diyahnya, baru kita salat berjemaah, salat wajibnya. Fa innaha ra'su kulli fadilatin, karena sungguhnya salat tepat waktu itu adalah pangkal pokok daripada keutamaan dan puncak setiap ibadah. Wassalam kulli ibadah, setiap puncak ibadah. Kalau kita sudah disiplin ya, melakukan sholat 5 waktu sehari semalam, baik itu di mana saja, di kantor, di rumah, di masjid, nah itu utama sekali. Tepat waktu, apapun masalahnya, apapun yang kita kerjakan setiap hari pun akan mengikuti disiplin itu. Nah, itu. Jadi sholat ini mengajarkan kita berdisiplin ya, dengan disiplin. Dengan adanya tepat waktu, kita disiplin dengan waktu ya. Kita akan kadang-kadang tuh ada undangan jam 8, tapi tahunya molor sampai jam 9, nah kan tidak tepat waktu. Tapi kalau kita sepakat tepat waktu, insya Allah bisa tepat waktu kan itu, kalau ada undangan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, ya Ali tamanna Jibrilu an takuna, wahai Ali,
Malaikat Jibril berharap antakuna min bani Adama, dari anak keturunan Adam, li sab'i sadin, yaitu Adam ada 7 pekerti. 7 pekerti maksudnya 7 macam yang utama, yang paling baik, yang paling bagus kita kerjakan. Yang pertama apa? Yang pertama as-salatul khamsu ma'al imam, yaitu sholat 5 waktu bersama imam. Nah, kalau sudah bersama imam berarti sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu juga yang sunat muakkadnya itu memang di masjid. Tapi kalau ada suami istri di rumah juga boleh. Kalau UAS dia bilang, kata dia, yang namanya kalau laki-laki sholat di rumah beda, ada ke masjid itu lelaki solehah, kata dia kan. Nah, itu jadi bukan perempuan solehah, lelaki solehah, kata UAS kan itu. Jadi kita sunat muakkad, sunat yang dikuatkan ke masjid. Nah, kalau kita di kantor-kantor, misalkan di kantor, sholat di kantor, ada kan di masjid, di kantor ada juga masjid, dan sholat berjamaah. Di mana saja, berdua aja sudah jemaah tuh. Nah itu. Kemudian wa mujalasatul ulama, itu duduk dengan orang-orang, dengan ulama. Duduk dengan ulama itu maksudnya dekat dengan ulama, jangan jauh dari ulama. Artinya minimal, kalau ulama itu kan titelnya tinggi, minimal ustaz lah, nah ya, ustaz ataupun orang yang tahu tentang agama Islam. Nah itu minimal itu kan, minimal itu. Kenapa? Orang yang jauh dari ulama dan dia tidak akan dapat tentang pengajaran dari ulama, tentang agama-agama Islam itu sendiri. Kemudian yang berikutnya iyadatul marid, yaitu menjenguk orang sakit. Wa tasyyi'ul janazah, yang berikutnya ialah mengiring jenazah. Mengiring jenazah ini antar ke kubur, kalau ada yang meninggal antar ke kubur. Kalau yang mau telkin silakan telkin kan. Nah, kalau tidak mau tidak masalah juga lah. Kalau yang terkin insya Allah, kalau yang apa nama itu yakin nyampe, terkin lah gitu kan. Insya Allah nyampe lah kan. Kemudian wasaqiyul ma, yaitu memberi minum air. Nah, minum air ini luas nih. Kalau ada duit beli sedus minuman, bawa ke masjid, bawa kemana saja untuk bagi orang minum. Nah, air aqua dan sebagainya terserah. Kemudian di sini ada lagi air isi ulang. Nah kan, apa terus isi sepuasnya, gratis ya, isi sepuasnya, impak seikhlasnya. Wah, mantap kan. Orang yang berimpak itu, orang yang beramal itu, wakaf itu, apa namanya, amal terus mengalir. Kalau dia sudah meninggal lagi mengalir terus. Asal masih ada apa namanya itu, mesinnya itu masih ada, amal terus mengalir ke orang yang berwakaf itu. Jadi memberi minum air ini luas pengajiannya. Buat sumur bor dan sumur apa, itu juga misal di satu daerah tidak ada sumur. Kalau kita di sini mungkin tiap rumah ada ya, apalagi ada air ledeng. Tiap rumah ada sumur. Nah maka sumur itu samalah memberi orang air minum itu. Nah. Jadi apalagi sumur itu wakaf, orang mengambil terus mengalir apa pahalanya kepada orang yang bersangkutan, orang yang berwakaf itu. Kamu waslahu bainal islain, itu mendamaikan di antara dua orang. Nah, ada nih oposisi, orang ini bertengkar-tengkar terus kan antara dua orang, A si B, apa masalahnya tidak tahu gitu kan, tapi bertengkar. Nah, cuma cara mendamaikan ini, damaikan. Oh dapat mendamaikannya, oh besar pahalanya tuh. Jadi gini, kalau ada A dengan B dia berkelahi, bilang B ini ada A ini kepada kirim salam, B ini ada kirim salam. Padahal tidak ada tuh, dibuat, boleh buat. Artinya bikin itu bahwa seolah-olah A itu apa namanya kirim salam kepada B, B kirim salam kepada A. Padahal kan tidak ada.
Kita bikin supaya apa? Orang damai. Damai itu indah. Kalau sudah damai, nah dapat pahala kita besar, pahala kita orang mendamaikan orang. Kemudian wikramul jar, memuliakan tetangga. Tetangga kita nih, sekeliling rumah kita nih, tetangga ini kalau hitungannya 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, jauh sunatnya 40 tuh. Ini RT ini udah nyampe 40, berapa nih rumah kita, kalau rumah tetangga itu berapa rumah kan? Kalau 40 tuh sampai ke RT 16 sana mungkin lebih. Itu 40 luas ya. Kiri, kanan, depan itu 40. Kenapa? Tetangga inilah yang duluan ya membantu kita. Kalau sakit itu tetangga duluan datang. Keluarga kita dulu kita jauh tempatnya, belum langsung, tidak bisa langsung membantu kita. Tetangga itu duluan. Kalau ada misalnya masakan kuah, banyak kuahnya. Tapi jangan kasih kuah pula kan. Kasih lah isi juga kan, isi kasih juga. Itu maksudnya gitu. Jadi kalau tiap Ramadan, nah samping rumah tuh kirim makanan untuk berbuka puasa kan. Nah, itu tetangga. Berat. Tetangga itu besar ya pengaruhnya. Kemudian memuliakan anak yatim. Nah, yatim ini berbahaya. Kan yatim ini kalau ada yatim kaya misalnya kan, nah jangan ambil duit itu. Orang yatim kaya, dia tidak berhak menerima zakat ya. Dia ada duitnya, ada harta mungkin dari harta orang tuanya. Cuma dia ini kalau kita bilang zakat kepada zakat kepada yatim, anak yatim, zakat kepada janda. Nah, bukan itu sebenarnya. Dalam urutan daripada yang berhak menerima zakat tuh 8 asnaf itu tidak masuk itu. Janda, kemudian fakir tidak masuk itu. Janda, yatim tidak masuk. Cuma janda apa? Janda miskin. Nah itu maksudnya tuh. Kalau janda kaya tidak dapat. Nah itu. Kalau anak yatimnya kaya tidak dapat juga, karena tidak masuk dalam asnaf itu tidak. Yang masuk asnaf itu apa? Fakir, miskin, dua itu masuk. Kalau masuk dalam kategori itu masuk tuh dalam tuh. Kalau tidak terdapat tidak masuk tuh. Gitu. Fahris ada zalika, maka berlomba-lomba lah ya Fahris ini berambisilah terhadap 7 pekerti itu. Ya Ali yusalli bil laili, wahai Ali, salat malam lah, walau kahal bisyatin, seperti memerah susu kambing. Nah, apa maksudnya itu? Wahai Ali, sholatlah pada malam hari. Malam hari itu oleh sholat sunat. Sunat itu sholat sunat tahajud, hajat, witir. Nah, di pada malam hari itu kan, malam hari itu. Walau kalbi hasyatin, walaupun seperti memerah susu kambing. Maksudnya ini sebentar. Memerah susu kambing itu kan sebentar, walaupun 30 menit ya, relatif lah ya. Maksudnya itu waktunya sebentar. Nah sebentar itu setiap malam jangan ada yang bolong, maksudnya gitu. Tiap malam tahajud terus walaupun 2 rakaat. Nanti kita biasanya 12 rakaat nih biasa tahajud. Tapi tahu agak terlambat bangun, dapat 2 rakaat cuma jadilah. Maksudnya jangan hilang satu malam itu, rugi. Nah itu maksudnya itu. 2 rakaat jadilah. Itu yang dimaksud dengan kalbi syatin itu, merah khusus kambing itu sebentar ya kan. Nah, walaupun sebentar 2 rakaat jadilah. Satu rakaat tidak ada ya. Kalau sholat sunat itu cuma 2 rakaat minimalnya, 1 rakaat tidak ada. Cuma ya kalaupun sholat witir itu 1 rakaat ada tapi jarang 3 ya, 3 dia ganjil loh 3. 2 itu tidak ada, nah 3 itu witir. 3, 5, 7 itu witir. Fal musalli bil laili ahsanun nasi wajhan, karena orang-orang yang sholat tahajud malam, orang yang sering sholat tahajud malam itu ini orang yang sebaik-baik manusia dan wajahnya
bagus. Oh, tuh. Jadi gini itu. Orang yang sering tahajud itu walaupun mukanya maaf cakapnya maaf, mungkin mukanya itu agak gelap begini kan, tapi ada cahaya di situ. Nah, tuh. Cahaya nampak itu bagi orang yang sering tahajud itu. Kalau dia putih pun kalau tidak tahajud nampak juga daknya tuh kan. Jadi gitu, artinya di dunia ini nampak, dan apalagi di akhirat itu mancar. Kalau di akhirat itu memancar seperti lampu sorot itu. Nah, itu. Artinya kalau orang sholat, kalau di negeri akhirat nanti, umat Nabi Muhammad yang sholat itu, Nabi Muhammad lah tahu tuh, memancar dari muka itu cahaya. Nah itu kalau di akhirat nanti, kalau dia sering sholat ya. Kalau ada sholat, ada tahu juga saya ya. Tapi yang jelas itu yang sholat itu insya Allah di nanti nampak langsung itu umat Nabi Muhammad itu. Jadi bagus ya, wajahnya bagus, maksudnya wajah yang bagus itu gini, tidak ada seram. Nah itu nampak, tidak ada seram, enak dipandang. Nah, itu sama itu, artinya apa namanya itu khasiatnya orang yang manfaat daripada sholat tahajud itu ya mukanya apa namanya itu enak dilihat, enak dipandang. Nah itu maksudnya itu. Jadi ada juga cahaya, gitulah orang melihatnya enak gitu. Kemudian selanjutnya, ya Ali idza kabbarta lis salati, wahai Ali apabila engkau bertakbir lis salati untuk salat, fawarrij asabi'aka, maka renggangkanlah jari-jarimu. Takbir berarti gini dah, rapat ini. Apa kesalahan nih? Kalau buat apakah batal? Apa tidak sah? Tidak, bolehlah. Ini rapat ya. Tapi di sini menurut Abdullah Asy'arawi ini, dia ada yang gini, dijarangkan gini, dijarangkan apanya takbir tangannya dijarangkan. Nah, ada salah-salahnya nih. Kalau rapat, ini rapat kan? Nah, jadi apakah dilarang rapat? Di dalam apa? Buku fikih tidak juga melarang. Artinya boleh, tidak membatalkan dan tidak. Artinya kita ini mau lebih afdal, ya, lebih afdal, lebih baik kan. Kamu mau lebih afdal, lebih baik, nah, kita renggangkan dikit. Nah, tangan kiri. Di mana begini? Nah, itu kan banyak pendapat kan. Kita lihat di sini lagi. Warfa yadaika, angkat tanganmu, angkatkan kan. Kemudian hazwa mankibaika, berhadapan dengan dua pundakmu. Mana pundak? Kau ini tengkuk ya. Pundak ini tak? Nah, jadi ini Abdullah Asy'arawi ini ahli fikih juga, ahli tasawuf juga. Jadi dia bilang gini, berarti gini, kalau orang gini, saya juga tidak menyalahkan ya, dia pendapat mazhab lain ada kan. Tapi kalau yang dalam buku, dalam kitab ini, dia bilang gini, ini kan, ini bahu atau pundak nih, dua nih. Mengkibai ini dua pundak kan, satu kiri kanan. Jadi gini, diangkat gini berarti. Apa gini? Tidak juga, gini lah, gini, agak tutup dikit. Jarangnya dikit nih. Nah itu maksudnya itu, jangan rapat. Walaupun bagaimana di kitab apapun masalah sholat nih tetap ada. Ah, itu hebatnya sholat itu memang penting. Jadi keguyur minimal kita mengingatkan kembali kan itu aja. Bukannya bapak nih sholat, masalah sholat terus, dah. Kita mengingatkan kembali lagi kan, mengingatkan kembali. Jadi semangkibai itu ya, jadi gini, Allahu Akbar. Nah, yang ingin tutup jangan, yang tutup gini. Atau yang gini, Allahu Akbar. Nah, atau melengkung tuh. Kita lebih afdal ya. Apa sih salah? Saya rasa tidak juga salah. Artinya yang paling penting itu kita mengambil yang lebih bagus, lebih afdal itu aja. Afdal itu lebih baik ya. Afdal itu bahasa Arab. Nah, sudah jadi bahasa Indonesia. Afdal, Allahu Akbar. Ah, gitu. Kemudian wa idza kabbarta fada' yaminaka 'ala shimalika fawqa surratika. Apabila engkau bertakbir, fada' yaminika, letakkan tangan kananmu, ini kanan, 'ala shimalika, atas kiri engkau, ini kiri, fawqa surratika, dari atas perut. Nah, kalau menurut beliau nih, menurut Syarani ini, kalau kita sudah Allahu Akbar, letak lagi deh, jangan dibalik yang ini. Nah, jadi kiri dulu baru kanan. Di mana letaknya? Di atas pusar. Nah, pokok surratika ini di atas pusar, bukan di bawah. Kalau orang gini berarti di bawah kan?
Apa salah? Enggak, bukan salah. Artinya apa? Kita ngambil dia nggak afdol. Nah, itu kan. Ini gini, di atas pusar. Nah, itu. Nah, ada pusar. Pas tuh. Kalau gini ada juga yang model nih. Kita ngambil ini bela. Sesuai pula dengan kitab nih kan. Ada soalan ini di atas pusar. Nah, kiri dikit. Di tengah boleh. Tapi di sini kiri ini agak miring ini supaya apa? Supaya apa nama itu menekan apa hati kita sebelah kiri kan. Nah itu. Kemudian apa lagi? Wa idza raka'ta fadha yadaika. Apabila engkau ruku nih. Nah ini banyak juga. Kira-kira baik ini. Fadha yadaika, letakkanlah kedua tanganmu ini tangan nih. Ala rukbatika, di atas lutut engkau, dua lutut. Wa farrij baina asabika, maka renggangkanlah di antara jari-jarimu. Gini boleh, gininya tidak boleh juga. Ada datar. Itu ruku. Saya berbicara masalah normal nih. Kalau masalah sakit itu saya bilang tadi itu lain cerita. Ya. Kata Ustaz Latif itu kalau pinggangnya sakit, kalau dipasok patah jangan dia. Itu yang normal aja nih. Kemudian ya Aliyu asbir bis subhi. Wahai Ali, lakukanlah saat terang atau fajar salat subuh itu. Kalau dulu salat subuh nih, kalau kita kan punya jam, tidak pakai lagi nengok-nengok langit. Nah, kalau dulu kan jam itu mungkin tak ada beda tuh zaman Rasul, zaman dulu sudah ada jam apa gimana. Nah, itu kan. Jadi orang tuh nengok langit. Kalau sudah langitnya agak cerah, fajar sodik sudah nampak, orang tuh tahu tuh. Itu subuh masuk tuh. Bukan terang kayak ini, bukan. Asal sodik itu ada nampak jalan di langit itu kan agak terang di langit ya. Itu fajar sodik itu. Itu waktu subuh masuk. Ini kan zaman-zaman dulu kan. Kalau sekarang kan orang pakai jam. Ya, pakai jam aman. Kemudian wasallil maghriba ba'da ghiyabis syamsi. Salat maghrib itu setelah terbenamnya matahari biqadri hal bisyatin, sekedar memerah sekedar ukurannya seperti memerah susu sapi tadi, susu kambing tadi. Apa artinya? Sebentar. Maghrib ke isya itu paling 30 menit cuma. Ya Pak ya, 30 menit tuh isya lagi masuk tuh. Ini sebentar. Biasanya habis syapak merah, kalau dia ada syapak, kalau maghrib itu masuk ada syapak merah, habis syapak merah timur masuk isya. Ini hitungan orang dulu seperti itu. Karena tidak ada petunjuk-petunjuk seperti kita sekarang. Karena ada jam aman. Tidak usah lagi nengok langit lagi kan. Tidak ada sekarang jam. Fa inna dzalika min khisalil anbiya alaihimus salamu. Karena sungguhnya yang demikian itu adalah perilaku, maksudnya perilaku orang-orang perilaku nabi-nabi yang terdahulu ya. Kita lanjut. Ya Ali alaika bi salatil jamaah. Wahai Ali, mestilah salat itu dengan berjamaah. Nah, ini jadi berjamaah itu memang di mana-mana ya, berjamaah. Karena memang jamaah itu salat jamaah lebih dahulu derajat ya daripada salat sendirian. Nah, dan orang yang sholat yang bujangan dengan yang sudah nikah beda tuh pahalanya tuh. Ya kalau yang bujangan cepat-cepatlah nikah, beda apa besar pahalanya kan. Makanya sholat itu di Masjidil Haram dengan Masjid Madinah itu, kedua-dua masjid itu besar itu. Kalau di Mekah itu 100.000 kalau salah pahalanya itu, maksudnya bukannya sudah kita situ balik tidak sholat lagi, bukan gitu. Artinya pahalanya besar, nabung pahala gitu. Masjid Madinah berapa ribu, 10.000 atau Madinah. Pokoknya besar dua masjid itu. Makanya orang berlomba-lomba ya pergi umroh untuk sholat apa namanya di sana ya, pahala yang besar nanti. Pahala besar. Fa inna 'indallahi masyyika ila haji wal umrah. Karena pada sisi Allah itu seperti orang yang sholat jemaah ini seperti berjalan ke haji dan umroh. Dapat haji umroh. Kita jemaah ya, dan jemaah kita nih dapat pahalanya seperti haji dan umroh. Nah ini bukan saya bilang ya, ini dalam kitab ini seperti itu. Ila haji wal umroh. Pahalanya itu maksudnya tuh. Pahalanya seperti haji dan umroh, berarti besar sekali pahalanya ya, orang sholat jemaah itu.
Wa ma yahrisu ala salatil jamaah, tidakkah akan berambisi terhadap salat berjamaah melainkan illa rajulun mu'minun, itu orang mukmin yang beriman, laki-laki yang seorang laki-laki yang beriman. Qad ahabbahullahu, Allah mencintainya, wa ma yazhadu, dan dia tidak akan mengabaikannya melainkan illa munafiqun, melainkan orang-orang munafik. Artinya yang sholat jemaah ini kalau ada yang mengabaikannya, ada mengabaikannya maksudnya, maka dia termasuk kepada orang yang munafik. Qad abghadallahu, qad abghadallahu itu artinya sungguhnya Allah membenci hal tersebut. Ya Ali yuhibbul ibadi, wahai Ali, hambul ibad itu Allah sangat suka, Allah sangat mencintai. Hambul ibadi ilallah, Allah sangat mencintai apa? Abdun sajidun. Abdun sajidun itu hamba yang bersujud. Nah, hamba yang bersujud. Jadi kita nih kalau sudah sujud, ngapa ke sujud terakhir itu dilamakan? Apa bacaannya? Nah, kita tahu bacanya. Ini saya ada apa? Sudah saya tulis, kayak di copy be. Ada, dia bacaan banyak sekali. Ini saya ambil dari kitab ini. Minausaniyah ini ada kitabnya. Bacanya apa? Yaqulu fi sujudihi, ucapkanlah dalam sujudnya, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu bacanya. Artinya apa? Wahai Tuhanku, sungguhnya aku menganiaya diriku, faghfir li, ampunilah aku akan dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba, maka sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa illa anta, melainkan engkau. Nah, ini ada. Bukan saya catat, kenapa? Kalau saya ngomong di sini tidak tahu di mana apa dapatnya. Kali ini langsung. Jadi fotokopi ini, baca. Kayak kalau pas sujud itu, kalau kita berdoa apa saja doanya, kalau bahasa Indonesia dalam hati, kalau bahasa Arab boleh kita ucapkan. Aku kalau dalam bahasa Indonesia sujud dalam bahasa Indonesia maka batal langsung sholat itu. Satu kata saja kita bilang. Nah, ya, satu kata bahasa Indonesia kita sujud dalam bahasa Indonesia. Aku berdoa. Udah selesai itu, batal langsung. Karena kita tidak boleh berbahasa Indonesia dalam sholat. Maka sholat itu dari awal sampai akhir itu berbahasa Arab semua, tidak ada berbahasa Indonesia. Sedikit satu saja bahasa Indonesia yang kita ucapkan maka langsung batal. Apalagi menegur kawan sebelah, nah dengan bahasa Indonesia selesai itu. Makanya negur dengan imam yang di depan, negur imam yang di depan ini, kalau ada salah kita yang laki-laki subhanallah batal, enggak, karena itu bahasa Arab. Tapi kalau kita bilang itu salah, langsung batal tuh, langsung batal. Iya itu. Kalau kita sebut bahasa Indonesia kan batal langsung tuh. Makanya ada bahasa. Kalau ibu-ibu kalau apa memberitahu ya tepuk tangan, gitu. Bukan gini. Kalau salah, kalau sama ibu-ibu, karena suara itu aurat. Nah, maka suara perempuan itu aurat. Maka kalau dalam sholat dia tidak boleh ngomong subhanallah, tidak boleh. Dia harus begini tepuk kalau ada salah tepuk 3 kali. Jangan berat tepuk sekali kalau tepuk lama-lama banyak-banyak itu gerakannya nggak lebih pula kayak batal pula lagi pada sholatnya. Nah itu lebih 3 kali kan itu. Ya Ali alaika shalat, ya Ali alaika bi salati duha. Ya Ali, mestinya salat duha. Nah, fi safari wal hadari, dalam safar, dalam musafir ataupun dalam keadaan kita di rumah. Jadi duha ini minimal sama jenis tahajud, jadi 2 rakaat. Sholat sunat yang dikuatkan itu yang paling bagus kalau dirutinkan sholat tahajud dengan duha, dan lain itu diisering lain. Tapi yang coba yang ini tahajud ini istiqomahkan, kemudian yang duha istiqomahkan, minimal duha itu juga 2 rakaat. Nabi mengajarkannya duha itu 8 rakaat. Sekali 2 rakaat itu masih 2 ya, bukan langsung kali 8.
Jadi dua-dua lah yang paling bagus kan. Ada dua, 4 kali salam. Nah, duha itu Nabi mengajarkan seperti itu. Di dalam hadis Nabi itu ada, saya dah hafal hadisnya. Fa innahu idza kana yaumul qiyamah, karena sungguhnya apabila telah jadi hari kiamat, yunadi munadi, maka akan menyerukan atas min fawqi syarafil jannah, di atas surga yang mulia ya, fi fawqi syarafil jannah, itu surga yang mulia. Ainal ladzina kanu, di manakah orang-orang yang salat duha, dia tanyanya tuh. Di manakah orang-orang yang salat duha? Ditanya tuh. Udkhulu min babid duha, masuklah dalam pintu duha. Bisalamin aminin, dengan selamat dan aman. Nah, dengan aman. Ada dipanggil gitu. Kalau sudah salat duha tuh, itu sudah dipanggil oleh Allah itu. Salat duha. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi salatid duha. Dan Allah tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan pasti Allah memerintahkan nabi itu untuk salat duha. Nah, ini sangat penting ya. Ya Ali min karamatil mu'min. Wahai Ali, di antara hal yang berharga seorang mukmin, zaujatun muwafiqatun, istri yang menyesuaikan diri. Maksudnya ya istri yang baik lah ya, menyesuaikan diri itu banyak macamnya. Maksudnya di sini zaujatun muwafiqatun, ya, menyesuaikan diri. Wa salatu jamaah, salat berjamaah, wajiranu yuhibbunahu, yaitu tetangga yang menyukainya. Nah, jadi tetangga yang menyukainya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya rasa untuk untuk kali ini bab masalah faslun fil wudu dan shalah, wudu dan salatnya ini selesai dan masuk kepada faslun fis shaum, yaitu pada puasa ya, tentang puasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita tutup pengajian kita pada hari ini. Saya mohon maaf seandainya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kita semuanya, saya mohon maaf. Baiklah, kita berdoa sama-sama, bermunajat kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من الشاكرين والذاكرين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المتطهرين واجعلنا من عبادك المحسنين واجعلنا من عبادك المهتدين واجعلنا من عبادك المتضرعين واجعلنا من عبادك المتواضعين واجعلنا من عبادك المحسنين واجعلنا من عبادك المحبين واجعلنا من عبادك المؤمنين المتقين واجعلنا من عبادك المتوكلين واجعلنا من عبادك المستغفرين يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.